Shalom saudara, kita masuk episode 860 Abam. Mari, Pak Giran mulai. Ya Pak, dari seorang pria berusia 35 tahun telah menikah di Jakarta Utara. Shalom Pak Erastus dan tim yang terhormat. Semoga sehat selalu dalam perlindungan Bapak. Kali ini saya mau sekedar memberikan pernyataan dan sedikit pertanyaan penting Pak. Terkadang saya masih sering mendengar di Abam, Pak Eras masih sering diragukan dalam pemberitaan Injilnya. Dan terkadang masih ada pernyataan sesat dari jemaat yang bertanya di Abam. Saya hanya mau ngomong seperti ini. Wahai orang-orang di luar sana yang masih menyatakan Pak Eras sesat, kalian pikir apa untungnya buat Pak Eras dengan beliau memberitakan kabar sukacita yang benar yang datangnya dari Allah? Dapat kekayaankah Pak Eras? Dapat penghargaankah Pak Eras? Dapat ucapan terima kasihkah? Lebih banyak tidak ya rasanya. Malah hinaan, makian, dibilang bidat sama oknum-oknum atau manusia-manusia di luar sana yang mengaku Kristen. Wahai orang-orang yang mengaku, Anda ini Kristen. Apakah hidup Anda sekalian sudah benar 100% menyukakan hati Bapa? Apakah hidup Anda sekalian juga sudah memikul salib yang benar seperti Yesus yang tidak bercacat dan tidak bercela? Rasanya juga tidak ya. Apakah hidup kalian yang berkata jahat ini tidak santun dan tidak punya kasih antara sesama orang Kristen? Sudah kelihatan buah hidupnya yang berdampak positif terhadap orang lain dan bisa merubah orang lain di sekitar karena orang-orang di sekitarmu merasakan Kristus Yesus hidup di dalammu. Di dalammu. Tentu saja tidak, saya rasa. Coba kalian ini dengar dulu, lihat dulu, perhatikan baik-baik dulu dan diaplikasikan dulu. Semua yang Pak Eras ajarkan kepada kita dalam beberapa waktu ke depan, apakah merubah hidup rohani Anda semua? Yang Pak Eras ajarkan kepada kita itu datangnya dari firman Allah yang tertulis di kitab suci kita. Dengan berkat roh Allah yang menuntun beliau, sehingga bisa dan berani melawan arus, mewartakan hal yang sebenarnya memang benar, tapi dianggap salah oleh orang-orang di luar sana. Dengan segala resiko yang pasti Pak Eras tahu dari awal. Bila beliau melawan arus, tapi beliau tetap lakukan untuk kemuliaan Allah Bapa. Saya kasih tahu ya ke kalian, Pak Eras cuma berniat baik menyelamatkan hidup Anda sekalian dari kebinasaan kekal. Jangan sampai di akhir hidup Anda, di afterlife Anda, hanya ratap tangis yang bisa Anda rasakan di mana sudah selesai dan tidak bisa bertobat lagi. Itu pernyataan dari saya, Pak. Sekarang pertanyaan saya, Pak Eras apakah... Ini luar biasa. Aduh, ini yang ngomeli orang ya. Iya. Makasih bro, untuk kepercayaan dan pembelaannya. Oke, terus. Baik, pertanyaan saya Pak. Pak Eras apakah memungkinkan ketika kita di LB3 nanti kita masih bisa berbuat salah atau bahkan dosa? Karena berkaca dari malaikat-malaikat Tuhan yang dibuang ke bumi karena mau melawan atau menyamai Allah. Di mana kita tahu malaikat itu adalah makhluk suci ciptaan Allah, bahkan masih berani berbuat dosa seperti itu. Padahal mereka tahu Allah itu paling besar dan paling mulia di langit dan di bumi. Tapi berkaca dari sudut kita hidup, harus berusaha kudus, suci dan tak bercela di bumi ini saja, sudah sulit melakukannya. Pasti jatuh bangun. Tapi kalau mengutip Alkitab tertentu yang menyatakan bahwa kuduslah kamu sebab aku kudus, dan hanya orang saleh yang bisa masuk LB3, berarti kan pernyataan tersebut menyatakan bahwa hanya orang-orang benar yang mengikut jejak cara hidup Tuhan Yesus yang bisa masuk LB3. Bagaimana menurut Pak Eras dan partner atau tim Abam? Terima kasih sebelumnya saya ucapkan. Maaf panjang sekali. Semoga masih dibacakan agar menjadi berkat bagi semua yang menonton Abam. Aduh. Nanti di sana tidak ada lagi pemberontakan. Sebab yang pertama telah terscreening antara Lucifer dan malaikat-malaikat yang memberontak dan yang tidak. Dan itu sudah pasti lewat proses triliun tahun. Ya, triliun tahun. Yang kedua, nanti Yesus akan memerintah dengan orang-orang saleh. Lalu yang luar biasa adalah kamu akan menghakimi malaikat-malaikat. Bukan tidak mungkin malaikat pun termasuk objek yang kita perintah atau kita kelola. Nggak ada yang berani memberontak. Yang ketiga, jelas di Alkitab mengatakan itu damai sejahtera abadi, jadi tidak akan pernah ada kekacau balauan atau chaos. Itu saja. Jadi selamat ya, mempersiapkan diri masuk LB3. Ya. Oke, saya kira cukup itu ya. Ya, cukup, Oke, Pak. Tuhan berkati.
Dari seorang ibu rumah tangga, usia 53 tahun di Jakarta. Shalom Bapak Erastus dan pelayan Tuhan lainnya. Saya baru mengenal Bapak justru setelah orang-orang mempromosikan Bapak dengan ajaran sesat. Sehingga saya penasaran dan rasanya selama ini hanya mendengar khotbah yang mengisi kesaksian saja, bukan pengajaran. Setelah mendengar khotbah-khotbah dan pengajaran Bapak serta Abam, saya terkagum-kagum. Karena yang Bapak ajarkan memang menakutkan. Apalagi Bapak mendengarkan langsung dan menjawab sendiri semua pertanyaan dan keluhan berbagai masalah. Zaman now atau zaman sekarang, masih ada hamba Tuhan yang mau melayani secara langsung. Ini luar biasa. Yang menurut saya selama ini, khotbah itu semua pendeta karena mereka hanya mau dihormati, tetapi tidak pernah melayani. Sedangkan Bapak benar-benar seorang hamba. Selama ini banyak yang khotbah, tetapi tidak ada yang mengajar. Dalam kesempatan ini Pak, saya sangat mengharapkan Bapak membantu saya untuk konseling. Karena suami saya koma sudah 5 bulan dan anak saya umur 14 tahun sangat kecanduan dengan games. Dia bisa 24 jam dengan dunia dia. Sekalipun di sekolah, saya sangat berharap ada pihak dari pihak Bapak bisa membantu anak ini. Karena saya pun rindu anak saya bisa lebih mengerti tentang ketuhanan yang selama ini tidak pernah dia dapatkan karena saya terpaksa meninggalkan dia untuk bekerja di luar negeri. Umurnya berapa ini anak? 14. Umur 14 tahun Pak. Oke. Besar harapan saya, Bapak atau tim Bapak bisa membantu saya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan saya serta membantu anak saya ini. Terlalu panjang jika saya bertanya ke sini, nanti yang tidak dapat kesempatan, nanti yang lain tidak dapat kesempatan. Terima kasih Bapak, tetaplah menjadi hamba Tuhan yang melayani, bukan dilayani. Tuhan memberkati. Yang pertama, Ibu ini harus dihubungi. Yang kedua, kita siapin konselor kalau umur 14 tahun, mahasiswa ST Ekumene yang baik-baik, nggak semua. Yang pilihan bisa menghubungi anak itu. Nah, tujuan kita melakukan pengabdian masyarakat. Ada krisis center untuk remaja pemuda anak-anak yang dikelola oleh mahasiswa STT Ekumene. Jadi itu jadi PKM kita. Kami akan layani ibu, anak ibu juga kami akan layani. Oke, teruskan Pak. Baik, dari seorang pria 21 tahun berprofesi sebagai atlet. Halo Pak Eras, izin mau bertanya. Bagaimana kita bisa semakin peka dengan kehendaknya dalam keputusan perkara-perkara kecil maupun yang besar? Tuhan beri saya banyak kemampuan, tapi saya ingin pastikan mana yang Tuhan pilih untuk saya. Di mana saya harus ada? Bagaimana mencocokkan visi misi kita dalam hal pekerjaan dan kerajaan Allah? Sebab saya pun takut kalau visi misi saya sebagai atlet atau juara tidak sama dengan apa yang Tuhan inginkan, maka semua ini sia-sia. Tetapi jikalau benar, ini kehendak Tuhan, maka saya semakin straightforward dan tidak gentar 100% meskipun banyak yang gagal. Saya percaya dan tidak kenal gagal kalau memang ini mimbar yang Tuhan beri untuk saya permuliakan namanya. Beberapa kali saya diberi tanda, tapi saya selalu ragu dan bertanya kembali. Benarkah ini panggilan saya? Benarkah saya akan berhasil di sini? Atau hanya bagian dari proses pendewasaan saya? Karena dia, maksudnya Tuhan, dan saya tidak bisa komunikasi seperti ketemu orang bicara. Saya hanya bisa temui Tuhan di dalam doa setiap hari. Tapi pastinya dia tidak menjawab secara langsung. Bagaimana kita bisa tetap mengerti? Bagaimana kita bisa semakin matang mengenali hikmat suaranya dan tidak tertipu oleh si kunyuk setan? Thank you untuk kesempatan bertanya ini. Apa yang Bapak ajarkan mendewasakan saya, mendorong saya, dan menajamkan saya untuk semakin seperti dia. Meskipun berat dan harganya mahal, tetapi gairahnya sama seperti ingin juara dan pasti bisa. Always move forward. God bless Pak Eras dan kawan-kawan. Oke. Memiliki kepekaan itu terkait dengan masalah. Artinya masalah apa yang perlu kita harus ambil keputusan. Dan tidak mungkin Tuhan mengizinkan kita punya masalah-masalah yang begitu kompleks, ruwet, complicated sampai kita bingung mengambil keputusan. Tidak mungkin. Semua masalah yang diizinkan terjadi pasti akan ada jalan keluar yang Allah kehendaki kita pahami dan kita ambil keputusan itu. Masalahnya banyak orang gak peka. Karena tidak berdoa, tidak hidup kudus. Jadi doa tiap hari, hidupmu harus bersih. Otomatis kamu akan peka. Sejernih kaca kamu akan melihat apa yang Allah kehendaki. Dan itu perlu proses. Sampai kau punya kecerdasan rohani atau spiritual quotient. Doa hidup suci lalu belajar membangun pikiran dengan konstruksi berpikir firman. Ikuti turut ID khotbah saya. Kamu akan jadi cerdas. Oke. Selanjutnya dari ibu rumah tangga, suami 39. Apa ini?
Mungkin maksudnya ini pertanyaan keluarga Pak ya, dari seorang ibu, seorang suami juga. Ini mesti dilayani aja langsung ya. Iya. Karena ini ruwet banget pribadi nih nak. Baik. Ini dari Medan akan dilayani secara pribadi ya. Oke. Baik, selanjutnya seorang pria 29 tahun dari daerah Toba. Shalom Pak dan seluruh tim yang melayani. Mau tanya Pak, apa sebenarnya maksud Allah berkata kepada Abraham, dagingmu lah perjanjianku dan menjadi perjanjian yang kekal. Padahal di Kejadian 17 yang dibahas tentang sunat kulit katan. Mohon pencerahannya Pak. Maksudnya perjanjian itu ya kulit katan itu. Maksudnya perjanjian itu ya perjanjian itu ya sunat itulah. Ya. Jadi itulah perjanjiannya. Ya. Oke, saya kira cukup. Baik. Betul ya maksudnya itu kan? Ya, betul. Oke. Yuk, teruskan. Selanjutnya dari seorang perempuan berusia 29 tahun yang telah menikah di Medan. Shalom Pak, saya mau bertanya. Saya baru jalan 4 tahun percaya dengan Tuhan Yesus. Tapi diberikan cobaan begitu besarnya dari keluarga suami saya. Pertama saya ingin bertanya hal ini dulu. Mertua saya dua-duanya pendeta. Selalu menghakimi saya dan suami tidak pernah berdoa. Padahal setiap malam atau ada waktu kosong pasti kita berdoa. Baik sendiri maupun berdua. Mertua saya menghakimi karena kita tidak mau hadir di Bible teaching di gereja. Karena setiap ibadah saya dan suami tidak pernah tenang. Selepas ibadah mereka sama pelayan saling membicarakan satu sama lain. Termasuk mertua saya. Rasanya saya dan suami berdosa mendengar hal tersebut. Apakah tindakan saya dan suami salah Pak? Karena saya juga tidak tahan mendengar mertua perempuan saya membicarakan orang lain sambil mengutuki karena beliau juga pendeta. Mohon dibantu jawabannya Pak. Menurut saya harus diberitahu. Kenapa saya tidak mau hidup ada di tengah-tengah kalian? Karena saya melihat kalian mengomongi orang, mengutuk orang. Jadi selama itu masih terjadi di sini, saya lebih baik menghindar. Sampaikan itu, lalu lihat reaksinya. Itu integritas. Oke, cukup ya? Cukup Pak. Cukup. Terus. Baik, selanjutnya dari seorang wanita 37 tahun telah menikah dengan satu anak di daerah Amerika Serikat. Shalom Pak Eras dan semua tim Truth. Bapak adalah rektor saya dan suami saya dulu saat kami kuliah. Saat ini keluarga kami sudah menetap sekitar 1 tahun lebih di Amerika. Sebelum kami ke US, kami jemaat sangat aktif di GSKI MAG. Kami pasti selalu datang di setiap ibadah kalau tidak ada halangan yang benar-benar penting. Sampai hari ini, hari-hari kami pasti diisi mendengarkan khotbah atau nyanyian Bapak. Itu yang benar-benar menguatkan kami selama di negeri orang ini, Pak. Sangat sulit menemukan gereja seperti GSKI di sini. Kami direkomendasikan oleh Pak Andri Yosua kalau ada GSKI di California. Pernah beberapa kali kami ke sana, tapi karena jarak yang cukup jauh dan juga permasalahan transportasi, mobil hanya satu dan dipakai suami untuk bekerja walaupun hari Minggu. Di US suami tetap kerja di weekend, Pak, walaupun saya libur. Akhirnya kami bergereja yang dekat dengan gereja kami, yaitu di gereja dengan mayoritas suku Manado. Karena saya orang Manado, Pak. Gereja ini hanya berkisar 20-30 orang. Dan sampai suatu ketika saya diminta untuk menjadi MC di acara gereja yang saat itu memang sedang mengundang tamu-tamu dari gereja lain. Dan saya dinilai bisa membawakan acara dengan baik. Saya dimintakan ide-ide dan juga akhirnya saya banyak memberikan masukan ataupun kritik dengan landasan pengajaran Bapak. Saya dan suami pun membuka apartemen kami bagi muda-mudi di gereja untuk di board komsel. Di sini, kami selalu membagikan pengajaran Pak Eras, walaupun sangat sulit. Karena sebagian besar mereka adalah orang gereja suku sejak lahir dan dibesarkan di lingkungan negara US, tapi kami tetap berusaha buat jadi berkat di gereja ini. Singkat cerita Pak, sampai akhirnya saya diminta untuk menjadi majelis gereja pada bulan Oktober lalu dengan masa jabatan selama 3 tahun. Saat itu saya maunya menolak, tapi suami malah minta saya untuk menerima dengan alasan ini pelayanan. Kata suami, doktrin memisahkan tapi kasih mempersatukan. Dan akhirnya saya terima. Walaupun jujur, saya nggak menerima apa-apa secara rohani dari gereja ini. Sampai akhirnya pendeta dari gereja ini berkata Pak Erastus sesat. Saya rasanya sedang mengatai saya. Karena sering kali saya men-share khotbah Bapak di platform sosial media saya. Dan mereka tahu itu Pak. Mereka tahu saya pengikut Pak Erastus dan sering kali melihat postingan saya. Apakah saya boleh keluar dari gereja ini Pak? Dan lebih baik bergereja online dan mungkin walaupun jauh, saya akan berusaha ke GSKI California jika berkesempatan walaupun agak jauh dari tempat saya. Terima kasih Pak, Tuhan memberkati. Jadi stigma sesat itu sudah di seluruh dunia Pak Glenn. Seluruh dunia.
Eropa, Amerika, Australia, Brisbane, Sydney. Itu berat buat saya. Tetapi justru itu juga memacu saya untuk bertarung dengan kehidupan untuk mencapai kesucian. Saya membayangkan saya seperti Elia yang berhadapan dengan Nabi Baal. Siapa yang benar? Siapa yang salah? Kepada kekasih ini orang baik. Kepada kekasih ini saya menyarankan, yang pertama tetap di situ. Memberitakan kebenaran yang Anda tahu dari saya. Sampai titik tertentu akan jadi konflik dan Anda harus keluar, Anda keluar. Kalau jarak GSKI Pak Bobby jauh di California, Anda bisa buka persekutuan kecil. Melalui online, Anda ikut-ikut bahasa bersama. Lalu mulai dengan 2, 3, 4, 5 orang. Suatu hari akan menjadi gereja suara kebenaran Injil, dan kami akan mensupport dari Jakarta. Mantap, teruskan. Baik, selanjutnya dari seorang pria, 22 tahun, single. Shalom, Pastor Erastus Sabdono. Saya mau konseling untuk anak laki-laki saya. Anak saya merasa terganggu jiwanya. Merasa di dalam jiwanya sering ada rasa takut benda tajam, ada ketakutan mau menelan benda kecil yang berbahaya, seperti paku, jarum, pecahan kaca, kemasan racun tikus, sabun serbuk, dan lain-lain. Sehingga mengganggu aktivitas kehidupannya, jadi tidak dapat bekerja. Seringkali muncul dorongan pikiran negatif dalam dirinya yang sangat kuat. Anak saya merasa dirinya sangat tidak normal, diganggu roh jahat. Tolong Pak Eras, anak saya harus bagaimana supaya sembuh normal kembali? Kita tidak tahu di mana, tolong dibel. Kalau dia di Jakarta didoakan. Mungkin ada unsur okultisme. Ya. Kalau tidak ada unsur okultisme, unsur kejiwaan yang nanti kita bimbing secara kejiwaan. Tapi kalau hanya begini saya nggak bisa menasihati. Ya, hanya untuk orang tua harus takut Tuhan, hidup suci, ikut berdoa bersama kami agar Tuhan memberikan hikmat dan tuntunan bagaimana menghadapi anak dengan kebutuhan khusus itu. Cukup jelas nih? Jelas. Oke, teruskan. Baik. Selanjutnya dari seorang pria berusia 26 tahun yang sudah menikah dengan satu anak. Shalom Om Eras, saya berencana ingin bekerja di Australia Om, menggunakan visa bekerja dan berlibur. Tapi saya bingung apakah rencana saya ini Tuhan menghendakinya. Sebenarnya saya ada 2 pilihan, yaitu menggunakan beasiswa atau menggunakan visa bekerja dan berlibur ke Australia. Bagaimana ya Om supaya saya bisa mengetahui Tuhan menghendaki saya ke sana? Saya melihat profesi saya sebagai guru di sini tidak cukup mencukupi kebutuhan keluarga. Jadi berencana ke sana untuk bekerja karena saya melihat postingan di sosmed gaji di sana besar walaupun hanya bekerja sebagai buruh atau sebagai cleaning service. Saya sudah berkali-kali ke Australia. Saya mengenal orang-orang Indonesia yang tinggal di sana. Jangan berpikir Australia menjadi surga. Memang gaji besar, tapi uang masuk bulan itu uang habis bulan itu. Di sini kita bisa punya pembantu 1, 2. Di sana Anda kerja pulang harus nyuci, ngepel sendiri. Belum tentu Anda bahagia. Jadi jangan hanya melihat jumlah gaji, tapi juga pengeluaran dan berbagai aspek lainnya. Diregulasi untuk memiliki PR juga tidak mudah. Jadi pikirkan itu. Tetapi kalau Anda merasa sejahtera, coba apply. Kalau itu diizinkan berarti kehendak Tuhan. Jika tidak, tetaplah tinggal di Jakarta. Yang penting 1 hari bisa dilewati, 1 hari bisa dilewati. Mau cari apa sih hidup ini? Dan ingat, Tuhan bisa mengubah kita setiap saat. Jadi kalau keadaanmu sekarang ini sulit, rasanya tetap begitu-begitu saja, Allah bisa merubah setiap saat. Jika Allah belum merubah, berarti memang Allah belum bisa mempercayai Anda untuk dirubah. Saya tidak yakin Anda diizinkan Tuhan ke Australia. Dari cara Anda menulis ini menunjukkan bahwa seakan-akan Anda akan bahagia nanti di Australia dan hidup lebih tenang. Tenang kita di dalam Tuhan, bro. Wanita atau pria? Pria. Di dalam Tuhan. Ikuti Truth ID, doa pagi bersama kami. Kamu menemukan hidup. Ya, nggak usah mimpi seperti itu. Ya, tidak sedikit orang yang ke Australia sampai di sana juga akhirnya susah. Mau balik di Indonesia malu, mau bertahan menderita. Oke?
Dan berkati. Teruskan. Baik. Selanjutnya, seorang perempuan berusia 45 tahun sudah menikah 3 tahun di daerah Tangerang. Shalom Pak Eras, selama 3 tahun masa pernikahan kami, suami saya mudah emosi saat saya melakukan kesalahan. Dia mencap saya orang yang lamban dan ceroboh, dan selalu mengulangi kesalahan yang sama. Dia mengakui dia tidak suka orang yang lamban dan bodoh. Saya rasa saya bukan orang bodoh, tapi sejak menikah, saya merasa bodoh di mata suami. Beberapa bulan terakhir suami saya lebih sering kesal dan mendiamkan saya saat dia marah. Waktu dia akhirnya mau bicara, kata-kata yang keluar sangat menyakitkan hati saya. Dia bilang saya tidak seperti yang dia harapkan, tidak bisa membantu dalam bisnisnya, dan tidak reliable. Bahkan, dia bilang dia malu keluar bareng saya di depan teman-temannya karena dia merasa saya akan mempermalukan dia di depan teman-temannya. Dia biasanya minta maaf setelah mengucapkan kata-kata itu. Tapi beberapa waktu kemudian, dia akan kembali mendiamkan saya saat dia marah atau ketika stres dengan pekerjaan. Sepertinya dia menyesal sudah menikah dengan saya. Sekarang frekuensi dia marah dan mendiamkan saya semakin sering. Konsisten seminggu sekali pasti ada saja yang men-trigger atau memicu dia untuk marah. Walaupun tidak langsung berhubungan dengan saya. Misalnya stres karena pekerjaan. Tapi akhirnya saya juga kena imbasnya. Saya didiamkan seolah-olah saya yang berbuat salah. Saya capek Pak diperlakukan seperti ini. Saya merasa tidak layak untuk menjadi istrinya. Saya merasa dia tidak bahagia, terjebak dengan seorang istri yang tidak pintar dan hebat. Sementara ini saya hanya diam dan berusaha untuk tetap melayani dia meskipun dicuekin. Dia sama sekali tidak mau menjawab waktu diajak berbicara. Sikapnya dingin dan memperlakukan saya seperti orang asing. Rasanya tidak enak sekali di rumah. Kami serumah tapi tidak saling bicara. Malah saling menghindar. Kami belum dipercayakan anak, Pak. Mungkin karena Tuhan tidak berkenan menitipkan seorang anak di tengah keluarga yang hubungannya tidak sehat seperti kami. Saya tidak tahu apakah masih ada harapan buat pernikahan kami diselamatkan. Saya sudah hampir putus asa. Saya bingung, Pak. Apakah saya harus kekeh bertahan meskipun suami saya tidak menghargai saya? Bahkan sepertinya benci dengan kehadiran saya. Atau, bolehkah saya berpisah supaya dia bisa menemukan wanita yang menurutnya lebih layak? Saya sampai bingung harus berdoa bagaimana ke Tuhan. Tolong beri saya nasihat ya Pak. Terima kasih. Yang pertama, kamu salah pilih jodoh. Pria yang kamu nikahi ini pria yang belum utuh jiwanya. Sama sekali belum utuh. Tidak dewasa. Dia egois. Dia tidak matang. Kata lain brengsek. Dia jahat. Dia menyiksa kamu dengan cara yang cerdas atau cerdik. Tetapi kalau dari aspek rohani, saya harus mengatakan kamu beruntung. Karena lewat keadaan ini, kamu tahu betapa tragisnya hidup. Wanita seperti kamu lebih gampang saya bawa atau saya ajak untuk berkemas-kemas pulang ke surga. Maaf ya, saya tidak optimis suamimu bisa jadi baik. Dengan usia sekitar 45 tahun ya. Pria seperti ini di zaman ini sudah susah diubah. Kamu tidak bisa mimpi indah lagi untuk hidup di bumi. Tapi kau bisa mimpi indah di kerajaan surga. Kamu sudah sulit punya anak. Untung kamu gak punya anak. Kalau kau punya anak, kamu lebih menderita. Perkataan dia malu membawa kamu di tengah teman-temannya, itu jahat. Itu sangat menyakitkan. Kamu kehilangan gambar diri. Dia menghina. Itu kalau sampai saya jadi orang tuamu, saya ikut terhina. Kamu bukan monyet. Monyet saja dibawa oleh majikannya, nggak malu. Saya lihat itu di jalan-jalan orang bawa anjing, peluk-peluk. Bahkan di luar negeri saya lihat orang bawa babi. Babi digendong nggak malu. Ini bawa istri malu. Itu brengsek. Saya marah sebenarnya mendengar ini. Tapi biar saja. Yang kamu harus lakukan sekarang, kamu ikut doa pagi, dengarkan firman. Kamu jangan ambil hati dia mau ngomong apa. Kamu jangan membalas apa-apa kalau dia ngomong. Kamu berdoa bersama saya, mempersiapkan diri untuk langit baru dan bumi baru. Kamu jadi kekasih Tuhan. Dan kamu tahu kalau kamu jadi kekasih Tuhan, kamu disakiti, Tuhan yang akan berkata, mengapa kau aniaya aku? Ya, tetaplah di situ, jangan cerai dulu. Kamu gantung. Sebab kalau kamu keluar dari rumah, dia mengharapkan itu.
Saya tidak yakin dia tidak punya simpanan atau dia tidak punya kegemaran. Kegemaran itu bisa apa saja, entah catur, bowling, entah hobi-hobi lain, entah wanita, dan lain-lain. Jadi kamu diam saja. Tapi kalau saya lihat pria ini kejam. Biasanya tipe pria seperti ini pria penakut. Dia berani dengan istri, tidak berani dengan orang lain. Pasti dia bukan orang pemberani. Di jalan coba kalau ketemu orang galak, dia nggak berani kan? Perhatikan ucapan saya tidak akan salah. Ya, pria seperti ini biasanya tidak stabil. Kamu juga tadi mengatakan bahwa dia bisa minta maaf lalu dia berubah lagi. Dia tidak punya tujuan hidup dengan benar. Mungkin juga waktu kecil terlalu dimanja. Oke? Saya kira cukup itu. Baik. Oke, saya sedih membaca ini. Karena saya punya anak gadis juga. Saya sedih. Oke, teruskan Pak. Baik. Dari seorang anak. Udah habis waktunya ya? Oke, teruskan. Oke. Dari seorang anak laki-laki, usia 17 tahun, seorang pelajar di Surabaya. Shalom Om Eras, izin bertanya. Selama ini saya sudah mengikuti doa pagi rutin, kurang lebih 5 bulan. Hebat loh, umur 17 tahun ya. Namun saat doa pagi, saya terpaksa harus multitasking karena saya harus mempersiapkan diri ke sekolah. Jadi saya berangkat sekitar jam 6.15. Saya hanya bisa benar-benar fokus doa saat hari Sabtu dan Minggu karena libur. Apakah hal itu boleh ya Om? Ya, atau boleh, saya harus lebih pagi lagi bangun untuk persiapkan diri. Lalu jam 5 dan sampai 6 saya bisa benar-benar fokus untuk doa pagi bersama Om Eras. Terima kasih. Kamu akan jadi orang besar, nak. Dan satu kalimat kau pegang, kamu akan dibela Tuhan. Kamu akan dibela Tuhan. Kamu dimusuhi orang, kamu diem, kamu akan dibela Tuhan. Jadi kalau kamu bisa bangun 4:30, mandi siap-siap itu bagus. Sampai akhirnya kamu tidak keberatan. Oh bangun jam 3, 3:30. Kadang-kadang jam 3 kurang. Ternyata setelah dibiasakan juga bisa sayang. Lakukan itu. Kamu akan jadi pria yang luar biasa. Kalau tinggalnya di mana nih? Sepertinya di Surabaya. Oh ya, tadi kok tiba-tiba hati saya mengatakan Surabaya ya. Nanti kalau saya ke Surabaya, kamu temui Om Eras ya nak. Kamu akan jadi perwira tinggi kerajaan surga. Oke, kita baca terakhir. Baik, terakhir dari seorang wanita 57 tahun menikah dengan 2 putra. Shalom Pak Eras, saya ingin bertanya, apakah di GSKI memiliki perpustakaan? Saya ingin membaca buku tentang Roh Kudus. Sekiranya ada, apakah saya bisa meminjam buku-buku yang ada di sana? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Semoga Pak Eras dan keluarga serta seluruh pengerja GSKI sehat, penuh sukacita dan damai sejahtera selalu. Amin. Mengenai Roh Kudus saya belum bisa beri karena direvisi. Tapi nanti Ibu Esther Natasha akan mengirimkan buku kepada Ibu ini. Ibu usia 57 tahun ingin baca buku, pilihkan buku-buku yang bagus. Oke, ini episode 860. Sekarang kita masuk di episode akan datang 861. Sampai jumpa, Tuhan berkati.